Kita pasti seneng ya, karena kita sebentar lagi akan punya kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya itu bisa ditempuh 30 menit saja atau 35 menit. Teknologi keretanya juga baru, mungkin juga fasilitasnya akan sangat baik, bagus. Jadi buat sahabat integritas yang suka jalan-jalan Jakarta-Bandung atau sebaliknya Bandung-Jakarta, tentu akan lebih mudah. Seperti kita pergi di Jakarta saja akhirnya gitu ya, dari satu titik ke titik yang lain. Tapi sebenarnya jangan senang dulu, karena ada banyak hal yang harus kita kritisi dari proyek ini. Kereta cepat ini bagaimanapun adalah program yang diputuskan oleh pemerintah, yang mana kemudian di dalamnya pasti ada sumber daya ekonomi yang digunakan. Sumber daya ekonomi itu adalah anggaran dari negara. Nah, kalau kita mencermati perjalanan dari perencanaan proyek ini, mungkin sahabat integritas bisa juga buka gitu ya, arsip pemberitaan di masa lalu, setidaknya sejak tahun 2014 lah, ketika proyek cepat ini mulai digagas, mulai dibahas, mulai didiskusikan, bahkan jauh hari sebelum itu sudah ada kajiannya untuk memastikan apakah kereta cepat ini visible atau tidak. Nah, pada waktu itu sebenarnya salah satu yang melaksanakan asesmennya itu adalah Jepang. Ya, kenapa Jepang? Karena Jepang adalah negara yang punya banyak pengalaman untuk membuat fasilitas jalur kereta cepat. Di Jepang kita juga tahu kita bisa menggunakan Shinkansen misalnya ya, sebagai salah satu kereta cepat yang sangat populer di dunia. Nah, akan tetapi dalam perjalanannya kok tiba-tiba Cina yang mengerjakan proyeknya, bukan Jepang gitu. Bahkan kita juga bisa gali dari pemberitaan pemerintah Jepang waktu itu ketika tendernya kalah ya untuk menggarap proyek ini, mereka mengajukan protes secara resmi kepada pemerintah Indonesia. Nah, protesnya seputar apa itu yang kita nggak tahu gitu ya, karena pemberitaannya nggak terlalu detail, akan tetapi protes itu menandakan ada sesuatu yang salah dari tahapan-tahapan awal perencanaan proyek ini. Nah, visi integritas menyoroti beberapa hal yang ini bisa menjadi masalah ke depan. Meskipun kita sebagai masyarakat sudah menikmati atau akan menikmati fasilitas ini. Salah satu yang mungkin akan jadi masalah ke depan adalah beban. Ya, beban bunga, beban anggaran yang harus kita keluarkan setiap tahun untuk membayar kembali proyek ini. Nah, kalau kita kemudian juga cermati dari sisi proses perencanaan kereta cepat ini, kita juga perlu mencurigai. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang ini mengejutkan. Misalnya, ketika proses penawaran untuk melaksanakan proyek ini, itu ada dua negara yang ikut, Jepang dan Cina. Saya langsung saja rujuk pada datanya. Di sini disebutkan Jepang itu mengajukan proposal 6,2 miliar US dollar dengan bunga lunak 0,1% per tahun ya untuk bunga pinjaman. Sementara waktu itu Cina mengajukan penawaran 5,57 miliar US dollar. Memang kalau diperbandingkan Cina lebih murah dengan bunga pinjaman 2%. Jadi dengan dua proposal yang berbeda nilai ini dan berbeda persentase bunganya, akhirnya Cina yang dimenangkan. Namun kemudian yang harus kita cermati ya, setelah Cina menang, kemudian prosesnya berjalan untuk memulai pembangunan dan seterusnya, ternyata ada renegosiasi kesepakatan. Terjadi kemudian pembengkakan biaya yang ini mengejutkan kita semua. Misalnya kalau kita rujuk kepada data audit BPKP, sekarang ini kira-kira total nilai proyeknya sudah membengkak mencapai 7,55 miliar US dollar. Jauh daripada yang pernah ditawarkan Jepang waktu itu, 6,2 miliar US dollar. Nah, itu satu hal. Belum lagi kita ngomong soal bunganya.
Kan kalau tadi saya bilang bunga awalnya itu 2%, tapi ternyata dalam perjalanannya itu naik menjadi 3,4%. Ya, ini pun kemudian turun karena ada negosiasi yang sebelumnya Cina minta 4%. Nah, ini kan pertanyaan bagi kita semua. Kalau di awal kesepakatannya adalah misalnya dengan menggunakan proposal Cina 5,57 miliar US dollar dengan bunga pinjaman 2%, ini berarti kan ada kesepakatan yang nggak selesai di awal. Sehingga kemudian ada negosiasi baru yang merugikan Indonesia. Dan celakanya ya bukan hanya itu. Karena kemudian bertambah lagi permintaan-permintaan dari Cina. Ya, salah satunya jaminan dari APBN. Karena sebelumnya ya di dalam proyek ini, nanti saya singgung sedikit soal dasar regulasi proyek ini ya. Sebelumnya pemerintah sudah menunjuk konsorsium untuk melaksanakan proyek ini dan dipastikan proyek ini berjalan tanpa ada dana dari APBN. Artinya konsorsium diminta untuk mencari sendiri dananya. Tapi kemudian Cina meminta ada jaminan dari APBN. Yang itu artinya kalau proyek ini gagal di tengah jalan, maka APBN kita itu harus membayarkan sebesar nilai kontrak yang sudah disepakati. Bayangkan, ya, ini berbahayanya negosiasi baru yang tidak dikawal, yang tidak diperhatikan dan tidak dicermati dan tidak dikritisi. Kemudian yang lain yang juga sekarang di-request oleh Cina, mereka pengen menaikkan masa konsesinya. Yang awalnya itu 40 tahun, kemudian menjadi 80 tahun. Bayangkan selama 80 tahun, proyek kereta cepat itu akan dikelola oleh Cina, ya, yang kemudian setelah 80 tahun baru dikembalikan atau baru diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Nah, itu dari sisi perencanaan. Betapa kita itu sebagai masyarakat tidak pernah tahu negosiasi apa yang sebenarnya dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Investasi misalnya, ya, karena yang sering kita cermati di pemberitaan kan yang muncul lebih banyak kalau ngomong soal kereta cepat kan Pak Luhut. Dokumen kontraknya itu apa saja sih isinya itu juga kan kita nggak pernah tahu. Masyarakat nggak pernah tahu. Setidaknya nggak harus dokumen penuh, tapi summary-nya saja. Apa sih inti dari kontrak itu, bunyinya seperti apa. Kereta cepat ini kerangka regulasinya adalah kerangka regulasi Perpres. Dengan merujuk kepada pendekatan ini saja kita tahu ini eksekutif heavy, padahal proyek strategis. Ya, padahal proyek strategis. Artinya kalau proyek strategis tentu harus ada pengawasan yang lebih ketat karena ini menyangkut soal budget yang sangat besar. Nah, karena hanya dalam kerangka peraturan presiden, akhirnya presiden dengan mudah mengubah-ubah peraturan ini. Yang ini bisa kita juga lihat di dalam konteks kereta cepat misalnya. Sebelumnya, Perpres soal kereta cepat adalah Perpres nomor 107 tahun 2015. Tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Dan kemudian pada tahun 2021 diubah menjadi Perpres nomor 93 tahun 2021. Nah, apa yang diubah? Nah, yang diubah ini menarik karena menyangkut soal apa yang tadi saya sebutkan. Kaitannya adalah soal bagaimana akhirnya dana APBN itu dipakai. Nah, di dalam peraturan lama ya tahun 2015 yaitu nomor 107 di sana disebutkan bahwa proyek KCJB ya kereta cepat Jakarta Bandung itu tidak menggunakan dana APBN dan tidak dijamin oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Kita bisa rujuk pada pasal 4 ayat 2 Perpres itu. Tapi kemudian di Perpres revisi nomor 93 tahun 2021 diubah ketentuan ini.
di mana APBN dapat digunakan dan pemerintah menjamin proyek ini. Yang itu ada di pasal 4, ayat 2 dan ayat 3. Jadi lagi-lagi jangan seneng dulu kita punya kereta cepat, ya, karena ternyata di balik itu ada hal-hal yang harus juga kita waspadai. Nah, yang ketiga persoalannya, resiko korupsi dari proyek kereta cepat ini menjadi lebih besar karena minim pengawasan politik. Seperti yang saya bilang tadi, karena ini proyek strategis mestinya pengawasannya lebih kuat. Karena menyangkut soal keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang punya implikasi besar terhadap sumber daya ekonomi kita. Nah, kalau kita kemudian cermati apakah DPR misalnya teriak-teriak keras, mengkritisi, kemudian ikut memastikan bahwa dalam proyek ini ada negosiasi yang sehat, yang jujur, yang transparan, yang adil untuk dua belah pihak, itu tidak terjadi. Sepanjang tracking misalnya yang kita lakukan terhadap sikap DPR menyangkut soal proyek ini, kita lihat DPR itu hanya mengkritisi hal-hal yang sangat minor dari pelaksanaan proyek ini. Misalnya DPR bilang ada pencurian kabel dan baut rel kereta. Ya, yang ini kemudian malah jadi temuan-temuan mereka gitu. Tapi konten dari atau substansi dari peraturan pemerintah yang berbahaya, yang itu mestinya juga dikritisi, diawasi, renegosiasi yang juga merugikan Indonesia itu mestinya juga dikritisi, itu tidak terjadi. Yang dilakukan mengkritisi ada pencurian baut, ya, kemudian juga kabel dan lain sebagainya. Dan satu lagi ada juga yang mengkritisi penggunaan tenaga kerja asing asal Cina. Nah, yang terakhir ini ya, yang juga penting sebagai bagian dari alert ya, sebagai bagian dari alarm buat kita tahu bahwa proyek ini dikerjakan atas dana dari China Development Bank. Ya, ini seperti bank pemerintah Cina. Yang sayangnya Cina sendiri adalah negara yang bukan steril dari masalah korupsi di sektor finansialnya. Nah, ini beda ya sama kasus misalnya kereta MRT. Karena MRT itu dari Jepang, di sana ada JICA sebagai satu lembaga pemerintah Jepang yang menganut prinsip-prinsip anti korupsi yang sangat kuat karena ketentuan mengenai larangan menyuap pejabat asing, kemudian juga penegasan terkait dengan tata kelola yang baik itu diterapkan. Tapi kalau Cina punya problem korupsi yang serius, termasuk di dalam sektor finansialnya. Nah, salah satu buktinya mantan wakil presiden direktur China Development Bank sendiri yang bernama Zhou Qingyu itu ditangkap oleh pemerintah Cina atas tuduhan menerima suap. Ya, dan masalah lain yang terkait dengan tata kelola sektor finansial di Cina itu adalah peraturan yang juga tidak memadai untuk meregulasi pasar saham di Cina. Belum lagi aturan mengenai revolving door, ya, pejabat yang sudah selesai untuk masuk ke sektor bisnis atau sebaliknya pengusaha yang mau masuk ke sektor politik atau pemerintah. Itu tidak ada kebijakan soal revolving door. Revolving door itu adalah kebijakan untuk membatasi masa jeda dari mantan pejabat untuk masuk ke sektor yang lain yang itu bisa menimbulkan konflik kepentingan. Nah, di luar itu juga ada korupsi yang ditemukan dalam kebijakan untuk memperpanjang misalnya durasi utang yang itu ditemukan di China Development Bank termasuk juga di Exim China Bank. Jadi melihat dari berbagai macam poin tadi, sekali lagi kami dari Visi Integritas mau menekankan jangan kita happy dulu ya dengan proyek kereta cepat yang sebenarnya dalam berbagai macam kalkulasi juga harus kita hitung lagi. Masa nggak cukup sih kereta yang sekarang misalnya ya, kenapa harus jadiin prioritas yang Jakarta-Bandung? Padahal banyak prioritas lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah,
untuk memompa kemampuan ekonomi mereka dengan adanya fasilitas infrastruktur yang baik sehingga terjadi mobilitas ekonomi antar daerah. Khawatirnya kalau ini nggak diawasi, kalau ini nggak dicermati, ini nggak dikritisi dengan baik, ada jebakan jangka panjang dalam bentuk utang pemerintah Indonesia yang besar kepada Cina gara-gara proyek kereta cepat ini. Itu saja dari kami. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.